Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Atha'illah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis taklim hadal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita penuhi amanat yaitu jamaah ngaji hikam. Pagi hari ini minta bantuan barokah doa, yaitu Bapak Kusmanto dan Ibu Susi Eka Yuli Wardani yang hari ini mengungkapkan rasa syukur atau tasyakuran, yaitu genap usia pernikahannya 24 tahun. Sekaligus doa untuk putranya Ananda Rahmatullah dan Ananda M. Zaki Perwira. Untuk semua hajat ini dan untuk hajat kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita semuanya, mari berdoa memohon kepada Allah semoga semuanya dilampahi rahmat, ditetapkan oleh Allah menjadi golongan orang yang beriman, dan semoga dimasukkan golongannya orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia sampai kelak di akhirat, menjadi golongan orang yang soleh dan solihah, orang yang beriman dan bertakwa. Biniyatid doa wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat, rutin tiap saat menjemput hidayah margo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Di safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insyaallah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil dani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidzan fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhdar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Mengawali pengajian subuh pagi hari ini, mari kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah dan perintah Allah untuk mengungkapkan rasa syukur atas karunia rahmat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bersama. Khususnya nikmat besar yang itu sering tidak disadari oleh mayoritas manusia. Apakah nikmat yang dimaksud? Dalam bahasa dakwah disebut yaitu 3 pengaman hidup, 3 rasa bahagia hidup, 3 yaitu sumber semangat untuk hidup. Pertama K, yaitu rahmat Allah berupa keimanan. Iman adalah karunia Allah. Itu karunia besar. Jangan meremehkan menjadi orang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama, tegas jelas Allah itu mengatakan, siapa sih orang yang hidup di dunia itu yang beruntung, yang tidak rugi, yang sukses? Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman itu. Yang menyebut mengatakan menjadi orang beriman beruntung itu adalah Allah. Ini harus disadari.
Ini keyakinan akidah. Menjadi orang Islam itu bukan kebetulan dan juga bukan karena keturunan. Menjadi orang mendapat hidayah, tahu kebenaran, memeluk agama Islam itu adalah limpahan nikmat besar dari Allah. Yang kedua setelah keimanan adalah kesehatan. Sehat itu tidak ada yang menjual. Sehat itu tidak ada tokonya yang menjual. Tapi ada toko yang menjual obat untuk sehat. Jadi sehat itu karunia dari Allah. Sedangkan orang sakit berobat, membeli obat ke toko obat, itu adalah ikhtiar untuk bisa sembuh dari sakit supaya kembali sehat. Ini nikmat besar nomor 2. Yang nomor 3, ini juga jangan diremehkan. Setelah keimanan, kesehatan, yang ketiga adalah kesempatan. Kesempatan, bahasa lain itu diberi kelonggaran waktu atau bisa membagi waktu dan bisa mengisi waktu. Contohnya, kita saat bangun tidur sudah terjadwal kegiatan. Pertama, memenuhi hak ubudiyah, ibadah mahdhah, sholat fardu subuh. Alhamdulillah baru kita laksanakan berjamaah. Semoga diridhoi, diterima Allah SWT. Selanjutnya ada bagian dari kewajiban orang yang beriman, yaitu mencari dan menambah bekal ibadah, namanya ilmu. Karena itulah kita ngaji ini dalam rangka menambah ilmu, memahami yang namanya ibadah yang benar berdasarkan ilmunya ibadah kepada Allah. Jadi 3 ini harus dirawat: keimanan, kesehatan, dan kesempatan. Sebab ini kalau tidak dirawat bisa jadi dicabut lagi oleh yang memberi nikmat. Ada orang beriman lalu menjadi kufur, menjadi kafir, karena ia tidak bisa merawat hidayah iman itu. Ada orang yang diberi nikmat sehat tidak bisa merawat kesehatan, akhirnya terpapar penyakit. Lalu baru tahu rasanya sehat itu betul-betul adalah nikmat setelah sakit. Yang ketiga, ada orang tidak bisa merawat waktu atau membagi waktu atau menjaga waktu. Ketika ia diberi kesempatan, kelonggaran, tidak dimanfaatkan. Lalu oleh Allah kesempatannya dicabut, kemudian diuji dengan kesibukan-kesibukan. Makanya ada salah satu resapan hadis qudsi. Ada satu firman Allah yang berupa tazkirah. Tazkirah itu peringatan. Jadi ajaran agama kita, agama Islam itu secara global. Dalam konteks materi isi ajaran itu ada 2. Ada tabsyirah, kabar-kabar yang menggembirakan, menyenangkan. Yang kedua yaitu tanzirah, peringatan-peringatan dan ancaman yang harus diperhatikan. Jadi menjadi orang Islam ya cuma memahami 2 itu. Taulah masalah hal yang disebut rahmat. Rahmat itu sesuatu yang menolong, menyenangkan. Ada orang bisa ikut sholat jamaah subuh dan ngaji subuh. Ini orang dapat rahmat dari Allah. Ada orang yang tidak bisa ikut jamaah dan tidak bisa ikut ngaji. Bisa jadi ia belum dilimpahi oleh Allah rahmatnya. Nah, berkaitan ini maka ada satu perintah, yaitu fa'amma binikmati rabbika, terhadap nikmat Allah fahadis,
Sebutlah, syukurilah. Termasuk mensyukuri nikmat sehat, kesehatannya digunakan untuk menambah iman dan takwa kepada Allah. Ya sudah, ini namanya menjaga merawat. Yang ketiga, kesempatan. Ketika kita sudah diberi kesibukan, baru tahu bahwa sempat itu. Saya kok jadi teringat salah satu hadis qudsi di mana Allah memanggil hambanya, yang kurang lebih maksud isinya begini. Wahai anak Adam, ya berarti kita ini, manusia ini, sempatkanlah waktumu untuk memenuhi, yaitu ibadah kepada. Sempatkanlah. Jadi ada orang itu hidup memang tidak sempat, tapi tidak mau jihad, berjuang untuk supaya menjadi sempat. Sempatkanlah, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepada. Saya tak tanya sama jawab. Sholat subuh itu ibadah enggak? Sholat subuh itu ibadah atau tidak? Ibadah ya. Ngaji itu ibadah apa tidak? Kan terjawab. Sempatkanlah, luangkanlah waktumu untuk sholat, luangkanlah waktumu untuk ngaji. Betul? Sebab apa kata Allah dalam ini, bukan Rasul ini. Ini firman Allah ini. Apabila engkau tidak memberikan kesempatan atau meluangkan waktu untuk ibadah kepada aku, maka akan aku isi hatimu menjadi hati yang selalu butuh. Di depan matamu selalu sibuk. Sama rungokno niki. Akan kujadikan hatimu selalu butuh, selalu banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, dan di depan matamu kujadikan selalu penuh kesibukan. Ini namanya siksaan tapi tidak dirasakan. Tadi ono wong uripe kok sibuk niku tiyang tersiksa. Dan aku isi hatimu dengan kekurangan. Ini hadis kecil. Orang sibuk itu tidak bisa menjadi kaya. Kata siapa? Kata Allah. Sementara orang punya asumsi semua waktu diisi sampai tidak ada yang longgar. Ngaji aja tidak sempat. Sholat jamaah tidak sempat. Pertanyaan, tangi turu meletek moto wis ilmu penggawean golek donya. Mulai wis dalu turu maneh. Orang demikian apa pasti kaya? Lapangan membuktikan. Syair sebelum ngaji niku resapan. Orang itu banyak yang ghaflah, lali, numpuk-numpuk dunia, haram halal disikat. Yang penting, loh ini nyindir nih. Tapi kalau engkau bisa meluangkan waktu, memberikan kesempatan, membagi waktu, kata Allah, akan aku isi hatimu dengan kekayaan. Dan aku tutup yaitu kesibukan. Jadi enten tiyang niku panjenengan asline wong iku wae urusane. Banyak kegiatan tapi ia tidak merasa sibuk. Dijalani seperti air mengalir. Waktu ini kerja ya kerja, waktu ini kumpul keluarga, waktu ini ibadah, waktu ini ngaji. Lho niki wong bener niki. Saya ini sampai pernah menjadi pengamat. Apakah orang yang sibuk sehingga ono kesempatan untuk memenuhi hak ubudiyah, paling-paling sembahyang pun itu adu cepat selesai. Mari salam. Pertanyaannya, nek mari salam terus pelencing niku nandi. Pun jam ini lebih menyapa. Saya jam sekian harus sudah di kantor Ustaz. Iki cirine uang disiksa waktu ya iki. Kemana-mana. Nuwun sewu sing diuber mek situ. Apa?
Duit. Pertanyaane, wong sing ngoten iku duwe akeh ta? Ya gak ero ditakoni. Jadi sama nggo ngaji iki kamu gak dirungokno, dirasakno. Jadi hadis itu bener. Luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku, ku ini Allah ya. Maka akan aku isi hatimu dengan kepuasan. Dan akan aku tutupi namanya kesibukan. Nah, kalau Allah sudah menutupi, masih kegiatannya banyak, ya tetap tercover, terjalani, tapi tidak sampai yaitu tersiksa. Saya kok jadi kepingin tahu, sing gak tahu melok-melok ngaji ini ya mesti sugih. Wong sak pesagre iki lho, sing gak tahu mancik masjid niku ya sugih ta. Sugih niku kan ukurannya bukan materi yang bisa dilihat. Napa sih sugih niku? Kaya itu ada rasa puas menempel di dalam hati sehingga rasa butuhnya itu sudah cukup. Niki contoh wong sugih. Contoh. Kula niki gorokan kula guaring niki. Saya butuh apa? Minum. Ada rizkinya Allah untuk memenuhi namanya kebutuhan minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan kering disiram air, rasanya niki wong sugih terpenuhi keinginan. Tapi nek misale ngombe sampai entek 2 gelas kok sik ngelak, sik haus, berarti wong miskin. Miskin apa? Ya miskin minuman. Makanya kemarin itu saya, ya ini cerita refleksi. Ngaji hikam itu kan santai. Manis subuh-subuh, gak usah tegang-tegang. Wah ini buatan kuliah. Ini kuliah ada ujian ini. Sing ngokno ambek leyek-leyek, setengah merem, setengah melek. Yang penting ilmu ini masuk, tapi gak masuk setengah melek kok. Wong sing melek lho gak masuk apa maneh? Ame sewu. Kalau ingin kula mendatangi satu resepsi pengantin, malah ikut yaitu akad nikahnya. Saya ini ngomong-ngomong sama ini Pak Bambang, ini pengurusnya masjid ini. Pak Bambang, mari kita belajar ngaji ayat kauniyah. Lah sekarang ini waktu ini ayat Qur'aniyah karena dibaca kitab ini di gedung, yaitu salah satu tempat perhelatan resepsi. Awalnya gedung itu kosong, kemudian dihias dengan berbagai macam, yaitu hiasan membuat gedung ini berubah indah. Tamu mulai datang. Setelah itu acara selesai, tamunya pulang. Bahkan acara belum selesai, tamunya harus pulang. Niku sampeyan kudu ngerti lho, iki lambang kehidupan. Lalu dibongkar. Lalu sekian jam ganti lagi. Ada orang yang mau godong itu untuk acara resepsi lagi. Lalu dihias lagi. Lalu tamu baru, bukan yang tadi, ada lagi tamu datang. Ini baru. Lalu selesai dibongkar lagi. Hidup itu cuma begitu. Sesaat dan pada saat-saat tertentu. Tidak ada hidup itu selamanya. Melihat indah itu pun sesaat. Setelah itu indahnya hilang lagi. Makanya jenengan iku nek seneng ambek bojo, ya aja nemen senenge, nek gak seneng ya aja nemen. Ya kaya resepsi kemanten ngoten lho. Bojo ku nek sik enom iku nyenengno, nek wis tuwek munio. Bojo ku nek sik enom sebutane ya apik. Sing wedok ayu, sing lanang. Lah nek padha tuweke munio. Paling yo wong iki biyen ayu, wong iki biyen ganteng, saiki. Itulah resepsi. Asalnya ndak ada, lalu tiada.
lalu muncul ada lagi, lalu ditiadakan lagi. Ini namanya makhluk. Yang ada dan tidak bisa bergeser menjadi tidak ada cuma satu, Khalik, Allah. Nah ini nanti materi ngaji hikamnya ini membahas manusia yang terhijab dengan Allah. Manusia yang terhijab itu artinya tidak bisa melihat Allah. Ngaji hikam, ngaji hakikat. Nuwun sewu. Orang sedih, orang menderita itu orang yang bagaimana sih? Orang yang terhijab dengan Tuhan. Saya merenungkan ngomong. Sementara banyak orang itu merasa hidup jaya, tapi dia itu dengan Tuhan putus. Itu asli penderitaan yang tak bisa terucapkan. Soro-sorone menungso urip yaiku gak kenal pangerane. Sedih-sedihnya hidup manusia jauh dari Allah. Atau dekat tapi tidak merasa dekat, itu namanya terhijab. Teralingi, tertutup. Ya. Sampai kalimat ini sebagai refleksi cara kita ngaji tasawuf, ngaji hikam ini sudah masuk apa belum? Sekarang kitabnya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Innama hajabal haqqa angka siddatu qurbihi minka. Innama hajabal haqqa, sesungguhnya yang menghijabmu, yang menutupi hatimu dari melihat Allah adalah siddatu qurbihi minka, karena sangat dekatnya Allah kepadamu. Ini nanti menggunakan teori ilmu. Awak dhewe iki sebenarnya ambek pangeran ide tato. Ini penting belajar beragama. Kalau belum bisa begini ini Allah ngomong daki-daki sundul langit tapi gak kenal ambek sing gawe langit. Mencak-mencak pelayon ngalor ngidul sing gawe bumi tapi gak paham ambek sing duwe. Mari tafakkur bi ayatillah, berpikir tentang yaitu penciptaan Allah. Itu akan membuka namanya hijab kita untuk bisa melihat Allah. Kata melihat Allah kalau ngaji hikam namanya suhudillah, menyaksikan Allah. Satu kegembiraan yang tidak bisa ternilai dengan materi itu ya ini. Makanya semua orang beriman berharap kelak di akhirat ingin dimasukkan ke surganya Allah. Betul? Betul? Donga sama dengan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Donga niki nek salat tarawih waktu witir niku diwaca. Masih gak wani witir tarawih Ramadan dibaca setiap saat boleh saja. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar. Iku diwaca sing sering, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ridho dan surga. Lah kalau ngaji tauhid ridhonya di depan surga. Tapi nek gak ngerti ngaji tauhid, surganya di depan ridho. Orang kalau hidupnya sudah dilimpahi ridhonya Allah, dirahmati Allah, surganya ikut. Lah ngene iki lho, nek wis ngaji tasawuf sik kurang dukur iki. Sing dukur ya apa? Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada hambamu yang lemah ini untuk bisa liqa, bisa ketemu Engkau ya Allah, bisa melihat Engkau ya Allah. Nazara wajhikal karim fi jannatin na'im. Bisa melihat Engkau ya Allah nanti di puncaknya kenikmatan, yaitu di surgamu. Niki penyuwune permintaannya orang-orang yang
sufi, orang-orang yang hatinya bening, orang-orang yang sudah tidak dijajah oleh namanya harta benda, oleh jabatan, pangkat, kekayaan, orang yang merdeka. Secara politis kita hidup di negara Indonesia ini sudah sekian puluh tahun merdeka. Tetapi secara hakikat manusia siapapun belum tentu bisa lepas dari penjajah. Penjajah yang terus menjajah kita sebagai musuh laten menyelinap di dalam diri kita adalah hawa nafsunya. Ana wong wis ngerti melok ngaji iku fadilahnya besar. Sementara orang Allah diberi kesempatan tapi tetap gak melok. Jawabannya cuma ada beberapa opsi. Satu, orang ini belum diberi hidayah oleh Allah. Tapi tidak boleh ngomong gini. Sebab kalau gini kita ini menjadi jabariyah. Menungso pasrah tanpa usaha. Makanya ada kata-kata jihad, perjuangan. Kon gak tahu melok jamaah, aku lu durung oleh hidayah. Ngaten bener gak ini? Mbok yo sekali-kali melok apa jamaah mek ngaji subuh. Sepurane aku iki lho repot. Nek isu ku gak iso, aku nang masjid gak iso, tapi nang pasar aku iso. Orang begini itu menurut ngaji tasawuf hatinya dialihkan. Tujuan yang harus dipenuhi pertama ditinggal, yang masih bisa ditunda didahulukan. Iki jenenge manusia dikuasai hawa. Ada satu contoh dan ini menjadi narasi ini. Lo aku ini gak nang cepet nang pasar, engko gak oleh barang sing api. Coba, lo aku ini gak melok ngaji, aku kok gak iso oleh tambahan L. Ayo, belonjo sampai tambahan ilmu ngoten niku penting di sampean. Penting di. Ya tergantung wonge. Bagi orang beriman ya lebih berat ketinggalan tidak ada tambahan ilmu. Tapi bagi orang yang imannya lemah, lebih berat ketinggalan pasar daripada saiki kakek awake dibungkus kaya makhluk gak dosa. Tapi jeroane asli. Asli apa? Casing tidak bisa membuat manusia bahagia selamanya. Pertanyaan tak hubung sampai si mau. Punya anak dirubah-rubah, mantu dibiayai besar-besaran. Tujuannya cuma satu, agar hatinya Apakah senang hidup ketika ada namanya perhelatan resepsi di gedung gitu itu akan senang selamanya? Setelah buyar acara rumah tangga ditentukan dua orang. Siapa ini? Siapa ini? Suami istri. Siapapun paling-paling masih punya pengaruh besar orang tua dengan doa keberkahannya. Orang lain yang memberi ucapan selamat, selamat, selamat sudah tidak ada. Kendaraan namanya kapal tergantung dua suami. Ayo sing biaya besar kayak ngono iku lho, senenge mek sesaat difoto-foto, selfie, nyanyi-nyanyi bersama, wingi aku ndok kono nyanyi bersama itu. Semangat. Tapi sesaat. Setelah acara buyar selesai. Selesai sudah. Lalu rumah tangga yang didoakan tinggal pelakunya, suami dan istri itu saja. Sekarang jangka waktu senang yang sementara dengan masih waktu lama untuk mengisi rumah tangga ini, masih banyak yang masih belum. Makanya jenengan aja mesam-mesem ndak ngene pesta, mari ngono buyar acara ini nangis. Lah kok nangis apa? Nyaur utang. Makanya kalau tahu cerita kok anak iku durung kepingin kawin, wong tuane kemecer kepingin duwe mantu. Akhirnya anak dikon-kani wis anak nang kawino, bapak iki biyen ambek ibu gelek bowo, iki waktune narik, enggak lah. Akhirnya anak gelem kawin semata-mata untuk menyenangkan orang. Nah ngono iku lho, wong tuane kepingin ngundang wong pake
tapi kemampuannya terbatas. Ini menuruti nafsu, karena gak ada duit, utang nang bank, bukan untuk mengembangkan usaha, untuk apa yang terjadi? Perhelatan di hatinya ingin menarik, yaitu buan kembali. Ini namanya nafsu. Punya asumsi aku pengen tahu bahwa sekian di jumlah sudah sekian ratus juta misalnya ngoten. Dengan tak modali sekian nanti kembali sekian. Agar yang penting tidak devaluasi. Ya. Apanya? Aku pengen bawa 100 menika paling gak balik ilmu ekonomi ini. Apa yang Tuhan tidak bisa diatur. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kamu punya usaha, Allah juga punya rencana. Rencana Allah lebih baik daripada rencananya manusia. Karena hatinya niatnya tidak baik, bukan tasakhur, bukan tasakuran atau tahadus binikmatillah, kepingin yaitu nyenengno anake, nyenengno wong akeh, tapi kepingin narik. Wah, tahu tidak? Ini teman yang kejadian di sini Surabaya. Pas hari hanya, siangnya terang panas. Acaranya di gedung, undangannya jam 7 malam habis isya. Mariasar cuaca mendung. Mari maghrib gerimis. Jam 19 jam 7 hujan. Sing diundang ada 2 kata, budal tangga enggak tak. Melihat apa ini? Hujan deras. Ada bapak, aduh, aku gak kuat nek kena hutan, aku loro. Wis semuanya ini sudah disetir Allah ini. Undangan sekian ratus bahkan ribu manusia, yang datang tidak sampai 10%. Apa yang terjadi? Yang punya hajat hatinya goncang. Lah nek teko titik ngene meneh nyaur pang yo gak iso. Apa yang terjadi? Butuh. Makanya manusia itu yang bagus mengalir dalam takdir. Nek gak duwe ya gak usah ngoyo-ngoyo. Ya sak madya wae. Betul? Mbotene nek ustaz mungkin dilokno tangga, kamu gak tau mantu pisan, gak ngundang, berarti medhit ya. Sampeyan lebih senang mana? Diridhoi Allah atau dilokno tangga? Akhirnya apa? Ditotal, dibuka, namanya kotak oleh titik. Sementara sudah tercover cicilannya nampang sekian. Hati tidak siap, nafsu terlalu kuat, apa? Dikirim musibah. Langsung setruk barang. Barang setruk wis gak iso kerja. Gak tambah iso nyaur. Sampai umahe yaitu disita bank. Sampai ia sudah tidak punya tempat tinggal. Kemana-mana kontrak, nggak bisa bayar kontrakan. Kemana-mana menderita. Jawabannya satu. Ia pernah terjajah oleh nafsunya sendiri. Monggo. Sekarang banyak uang model yang ini. Ngerebut pencitraan diri, tapi kehilangan namanya harga diri. Mudah-mudahan sampean tidak begitu. Amin Allahumma. Pun sekarang di dalam pasal kajian nomor 144 ini ada 2 sub tema. Jadi saya anggap ini pertemuan yang bagi ini bagian A. Pertemuan akan datang bagian B. Yang A itu yang tadi itu saya katakan itu. Sesungguhnya yang menutupi hatimu dari bisa melihat Allah karena sangat dekatnya Allah kepadamu. Nah, kalimat ini kita sih berupa kalam hikmah. Bagaimana para pensarah hikam diantaranya memberikan penjelasan. Kemampuan alat panca indera manusia itu sangat terbatas. Misalnya mata. Suatu benda dapat terlihat oleh mata jika ukurannya dan jaraknya sesuai dengan kemampuan kapasitas mata itu. Jika tidak, maka benda itu tidak akan bisa terlihat oleh mata. Sebab apa benda itu atau objek yang dilihat tidak bisa kelihatan?
karena saking dekatnya dengan mata. Yang kedua, tersilaukan karena saking terang kuatnya cahaya benda itu sampai menyilaukan pandangan mata. Nah, ngeten iki narasi hukum logika. Tapi kalau sudah ditarik kepada yang namanya ngaji tasawuf, logika berhenti. Nah, niki bedane gak kuwabe dilepon akal. Akal itu makhluk punya sifat lemah dan punya sifat yaitu keluar dari konteksnya. Ada istilah dalam ngaji tasawuf namanya akal yang berlaku atau berperilaku nakal. Rekayasa itu akal nakal. Gak kena direka-reka supaya kena. Ini gak bisa nih. Oh, gak. Di mana sih di dunia yang tidak bisa diakali? Karena itu jangan suka main-main dengan Tuhan menggunakan akal. Tetapi juga untuk membaca ayat Allah gunakanlah akal, tapi bukan menjadi penentu. Tadi Pak Saiful ngimami, saya renungi ayat yang dibaca. Di antaranya indikator ciri orang-orang yang disebut ulul albab. Orang-orang yang disebut berakal, yang masuk akal sehat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ayat ini boleh diwaca tapi gak paham. Lah ngaji itu mencari pemahaman. Terlalu dekatnya yaitu benda menempel kepada mata, maka mata tidak bisa melihat benda itu. Contoh, saya punya tangan, mohon maaf Bapak Ibu dilihat ini visualisasi. Ketika masih di sini tangan saya ini kelihatan. Tapi kalau gini, saking dekatnya dengan mata saya sehingga tangan saya tak terlihat. Jadi suatu objek itu bisa menjadi hilang dari penglihatan karena 3 sebab. Karena 3 yaitu alasan. Menurut Syarah Hikam yang sudah saya pelajari, sudah saya baca tadi malam, ada 3 argumentasi sebuah yaitu ketidaktampaan untuk dilihat dari satu objek. Karena pertama yaitu kedekatannya terlalu kuat. Kedekatannya terlalu kuat atau teramat sangat dekat. Yang kedua, ketampaannya teramat sangat. Yang ketiga, cahaya yang terpancar teramat kuat. Jadi ada 3. Barang iku nek nemen ide malah tambah gak ketok. Nek nemen uwado ya gak ketok. Nuwun sewu, nek tertutup gelap ya gak ketok, saking padang ya gak kena dilihat sinar matahari. Ketika pada terik panas gak ketok, berat mata kita melihat. Nah sekarang kan ini masih narasi, bagaimana cara mengimplementasikannya. Ketika hawa nafsu itu sudah tebal menguasai hati manusia, maka Tuhan tidak bisa dilihat. Contoh ya. Contoh, ada orang kerja, hatinya itu sudah punya suatu harapan. Aku nyambet gawe karepku ngene, ojo suwe-suwe nyambet gawe gak soro-soro, waktune yo gak dawa-dawa, tapi bayarane wis ini. Aku kepingin setahun iki kudu wis iso duwe omah. Aku kudu iso tuku omah ndek perumahan yang bagus. Iki namanya harapan. Harapan ingin diwujudkan. Nyambetke ngompet tuh. Gak kenal waktu. Wisuk budal. Sore teko, budal maneh, budal nang ndi iki? Tawolek maneh. Tawalu kait. Tolak apa? Tolak apa? Terus
harapannya tebal. Ada di ring waktu namanya sembahyang, ngaji, bermasyarakat, berjuang, terlewati. Apa yang masih terlewati? Ketika Allah memanggil, ia tidak bisa memenuhi, itu namanya tertutup, terhijab. Waktu nih jamaah, gak iso melu jamaah, soal isi ono urusan sing durung mari, ini namanya Allah tidak bisa dilihat. Bukan pengertian yaitu menurut hukum akal yang terindra lah dadi wong kafir apa dhewe. Tuhan divisualisasikan. Jadi nek ana wong wis waktune menjalankan perintahnya Allah tapi gak dijalani, itu orang ini mata batinnya tidak melihat Allah. Itu namanya terhijab, tertutup. Nah ini, lihat saya ini. Seibu dalam satu komparasi orang kerja, misalnya kerja ya 10, yang 8 seibu gak kenal waktu sekarang. Sampai mangan-mangan gak kober. Terus yang lorong berhenti dulu ya. Saat ini kita dipanggil oleh yaitu pemilik kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Langsung berhenti. Tinggal. Ini orang melihat Allah. Nah saya kok jadi ingat. Saya mungkin sudah cerita aja betul ya. Saya kepingin setiap ngaji hikam saya beri contoh. Dan contoh kehidupan ini ayat kauniyah. Nah, ini kan beli kacamata di Jalan Raya Mer. Sebenarnya nah, di situ tuh ada orang jualan gado-gado. Saya habis beli gado-gado sama istri saya. Kemudian ono untuk kacamata di jalan-jalan itu. Pas waktu mau beli saya habis makan itu mendengar di sekitar itu ada masjid, azan sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya itu melihat penjual kacamata yang pedagang kaki lima itu langsung yaitu ditutup, gak dia langsung ditinggal. Saya, Pak, saya mau beli kacamata. Ya sebentar Pak ya, saya dipanggil. Saya dipanggil. Dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Ya Allah. Iki rongko duduk Mekah ini masjid di sekitar sini bukan Masjidil Haram. Kalau di sana mendengar azan semua kegiatan tinggal. Di sini pedagang kaki lima jualan kacamata. Wis gak mikir kacamata saya nanti hilang dicuri orang, pokok aku dijelok Gusti Allah. Ini orang yang tidak terhijab melihat Allah. Lewat azan sholat itu ia ingat. Coba renungakan. Awak dhewe durung karuan luwih dhuwur derajate mek dodol kacamata pedagang kaki lima itu. Makanya saya itu kok jadi ingat. Saya kembali terenyuh saya. Ada satu kenikmatan orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Lalu ia ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konon kisah ceritanya di Jakarta. Yaitu majelis Rasulullah yang dipimpin oleh almarhum Allahumma yarham Habib Munzir Al-Musawwah sesampun kapundhut. Dia itu cerita ada majelisan sholawatan kan di sini kan ada gitu ya. Orang fokus melihat namanya yaitu podium. Ngelumpuk sing pakaiane bagus-bagus, sing megang mic sholawatan. Paham? Ternyata ada orang yang tidak diperhatikan oleh orang, tapi diperhatikan oleh Rasulullah. Makanya nek ngaji hikam aja ngeremen wong. Ojo ndelok. Seperti kemarin saya datang ke perhelatan tak delok, wih wong sing terhormat di mata manusia. Di mata Allah belum tentu. Lah diceritakan oleh Habib Munzir ini. Ada orang bagian nyapu sampah. Setelah acara itu biasanya mesti meninggalkan
sampah. Yang minum dibuang, yang habis makan kertasnya keleleran, ada orang bagian nyapu. Orang itu ditemui Rasulullah. Hati-hati. Kula jenengan kula dadi kiai ngalor ngidul dihormati wong, tapi saya tidak minta kehormatan. Ada orang yang ikut mendukung ngaji ini bisa berjalan. Orangnya mungkin nggak dihargai oleh siapapun, tapi ngaji ini tidak mungkin bisa terlaksana kecuali juga ada itu. Saya jadi ingat saya punya murid saya ini bodoh. Wong bodoh ku ngalor ngidul dilokno wong. Ini kisah nyata. Konon ia ini memang telmi, telat mikir. Anak berkebutuhan khusus. Di mana anak ini tuh dari wong tuane pokoke gelem sekolah wis alhamdulillah. Gak perlu tolek biji sing dukur-dukur wong panjene SDM terbatas. Tapi anak ini Allah diberi limpahan kelebihan. Di sekolah itu gak iso bener, dikit soal gak iso jawab. Tapi gurunya segini alis pokok sekolah lah. Nasibi wong gak harus. Sama kita kalau punya anak, jangan membeda-bedakan anak, itu juga perlu tahu. Jangan yang pinter disanjung-sanjung, belum tentu anak itu nanti jadi anak soleh. Ini putranya Bu Susi ini yang tadi didoai. Yang bodoh gak direken, belum tentu siapa tahu itu nanti yang ganti nang wong tua. Betul? Akhirnya apa? Ujian UNAS. Anak ini tuh tampil lulus namanya danem tertinggi di sekolah itu. Padahal pada waktu ujian itu diawasi oleh guru-guru dari sekolah lain. Ya dengan standar kualitas pengawasan yang benar. Lho arek iki lho kok iso jawab. Padahal sing pinter salah satu yang pandai itu gak lulus. Karena kekurangan nilainya kurang 0, berapa itu gak lulus. Anaknya lulus. Kira-kira sebab apa ia bisa lulus? Bukan sebab karena ia itu belajar, enggak iso kok. Anak ini oleh Allah digerakkan hatinya membantu perjuangan agama. Rungokno kuping-kuping ini. Membantu perjuangan agama. Di sekolah itu setiap bulan ada istighosah. Istighosah bersama murid dan guru, memohon rahmat kepada Allah. Anak ini datangnya awal membantu sekolah untuk menggelar tikar, beber keloso, karpet, termasuk menyiapkan sound systemnya, termasuk buyar. Anak ini paling terakhir pulang, nyaponi barang sing mungkin namanya kotor-kotor itu. Oleh Allah dibalas tidak perlu menunggu surga di akhirat. Di dunia cash langsung. Itu satu jawaban. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Makanya kisah orang bersolawatan. Solawatan itu bagus. Itu perintah Allah. Tapi di dalam majelisan itu ada yang diremehkan orang, tapi oleh Allah itu dihargai. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan. Biasanya uang ini semari acara buyar. Lalu yang bagian noto-noto kembali bersih sapa itu? Subhanallah, tidak ada yang sia-sia dalam agama itu. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin simbagen yaitu nyaponi kotoran, ternyata dia bisa dibuka hijab, ia ketemu didatangi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Langsung rame-rame kayak ya ayo gak tahu ketemu blas. Gambaran jangan pamer kebaikan di depan orang. Jangan meremehkan ibadah remeh yang justru itu diperhatikan Allah. Islah ngaji hikam itu ngoreksi awake. Masih kalau dadi ustaz dadi kiai ngeten iki, saya tidak merasa orang yang mulia, merasa mulia itu ketok salah itu. Tapi saya dihormati oleh jamaah karena ada hubungan ngajinya ini.
Mari ki biasa maneh. Ketemu ya biasa, gak usah angel-angel. Kepin salaman kok ya salaman, kepin gak salaman ya gak apa-apa. Jadi kadang kala nek gak disalami gondo. Ini Ustadz Koceluk ini. Nuwun sewu, setiap orang masih mencari pencitraan kepada manusia itu terhijab dari Allah. Judulnya tadi apa? Di dalam hikam. Sesungguhnya yang menghijab menutupi hatimu dari bisa melihat Allah, melihat yaitu kekuasaan Allah, rasa mata batinmu bisa memandang kebesaran Allah karena Allah sangat dekatnya dengan dirimu. Nah, keterangan ini akan diperjelas ilmiah insya Allah pada sub tema pokok bahasan yang kedua. Semoga Allah mempertemukan kita pada ngaji hikam yang akan datang. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan mat wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.